Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berbahagia, yang disayangi Allah, berkomunikasi itu meliputi dua hal, yaitu berbicara dan juga mendengar. Mungkin kita sudah sering membicarakan tentang berkomunikasi dengan berbicara, dan ini sudah sangat jamak, sudah lazim bahwa komunikasi selalu dipersepsikan adalah orang yang berbicara. Bahkan orang yang pintar berkomunikasi pasti kita punya persepsi bahwa dia adalah orang yang pintar bicara. Tapi sebenarnya ada dua keterampilan yang harus dilakukan secara berimbang, yaitu berbicara, dan yang kedua adalah diam untuk mendengarkan. Nah, pada kesempatan kali ini kajian kita akan membicarakan tentang diam untuk mendengarkan ini. Marilah kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi kalau diam untuk mendengarkan, ini ada istilah yang khusus di dalam Al-Quran, kita menemukannya, yaitu al-insat. Itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka apabila Al-Qur'an itu sedang dibacakan, maka hendaklah kalian itu mendengarkannya, artinya mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu, mendengarkan Al-Qur'an yang sedang dibacakan itu, dan diamlah untuk mendengarkan. Wa ansitu artinya diamlah untuk mendengarkan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan engkau akan mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, sahabatku yang disayangi Allah, jadi diam untuk mendengarkan itu berbeda dengan diam dalam artian tidak menghiraukan, ya. Karena ada beberapa posisi yang sama, ya, atau sikap yang sama, tapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, diam karena mendiamkan, artinya diam dalam artian tidak mau bicara. Kemudian yang kedua adalah diam tidak menghiraukan. Nah, diam tidak menghiraukan artinya orang mungkin diam, tapi sebenarnya dia tidak mengikuti pembicaraan orang lain itu, atau orang yang sedang beraudiensi dengan dia itu tidak diperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada orang yang diam memang dengan tujuan untuk mendengarkan. Nah, itulah yang disebut dengan al-insat atau artinya diam untuk mendengarkan ini. Nah, ternyata al-insat, diam untuk mendengarkan, itu adalah kunci dari berbagai macam manfaat yang sangat besar bagi kita. Kalau kita ingin menjadi seorang pembicara yang baik, yang sukses, maka justru diawali dengan kemampuan kita untuk diam mendengarkan. Jadi orang yang mampu menjadi pembicara yang sukses, orang yang mampu presentasi dengan bagus, dia bisa dipastikan sudah mengikuti ceramah-ceramah, mendengarkan presentasi berulang kali dari banyak orang. Kemudian dia berusaha memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian dia bisa melakukan duplikasi sekaligus inovasi. Jadi meniru sekaligus juga mengembangkan. Inilah yang kemudian akan menjadikan dia memiliki kemampuan lebih tinggi lagi. Ini diperoleh dengan langkah diam untuk mendengarkan. Orang yang berilmu, orang yang mendapatkan banyak informasi, memiliki banyak informasi, itu adalah orang yang diam untuk mendengarkan. Bukan hanya sekedar diam tidak memperhatikan, diam tapi tidak menghiraukan. Nah, ini yang
yang membedakan di sini. Sehingga dalam hal ini di dalam surat Al-A'raf ayat 204 tadi sampai diulang ya. Yang pertama fastami'u lahu wa ansitu. Mungkin kita menganggap mendengar saja sudah cukup. Nah, istami itu artinya mendengarkan Al-Qur'an sudah cukup. Tapi bisa jadi orang yang mendengarkan Al-Qur'an itu mendengar sambil melakukan sesuatu. Mungkin dengan ada orang sedang baca Al-Qur'an, kemudian dia mendengarkan tapi sambil nyapu, sambil mungkin melakukan kesibukan-kesibukan yang lain begitu. Nah, orang yang seperti ini mendengarkannya tidak konsentrasi, tidak secara penuh, tidak secara 100%. Nah, yang akan mendapatkan rahmat adalah mereka yang secara sengaja dia berusaha memperhatikan bacaan Al-Qur'an yang sedang dibaca itu. Karena sekaligus dia juga mendapatkan manfaat penuh, dalam artian mungkin bisa mendapat manfaat mengulang hafalan, ya, menguatkan hafalan yang dia punya. Mungkin juga manfaat pengertian, pemahaman terhadap Al-Qur'an. Karena ketika mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sudah pasti dia akan berusaha memahami maknanya. Apabila memiliki kemampuan di situ. Nah, tapi bagi orang yang hanya sekedar mendengar saja, sambil melakukan berbagai macam aktivitas, sudah barang tentu dia tidak akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Nah, itu pula mungkin kita bisa mengevaluasi. Kita pernah sekolah, kita mungkin sedang kuliah. Nah, orang yang bisa mendapatkan manfaat yang besar dari pelajaran, proses belajar mengajar, atau kuliah, itu adalah mereka yang diam untuk mendengarkan. Nah, mungkin ada juga diam tidak mendengarkan, mungkin tidur, ya, tidak mendengarkan. Nah, inilah yang ternyata persoalan yang sangat penting dalam komunikasi. Kalau tadi tentang penguasaan informasi kita untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, kita diam untuk mendengarkan, mengumpulkan informasi. Maka yang kedua adalah kunci komunikasi itu dengan mendengarkan. Dan ternyata mendengarkan juga butuh satu keterampilan. Tidak hanya bicara saja butuh satu keterampilan. Mendengar pun butuh keterampilan. Apalagi kita punya tujuan yang tidak hanya sekedar tahu informasi, tapi juga sekaligus memiliki hubungan yang baik dengan orang yang sedang berbicara. Nah, disitulah bedanya ketika kita mendengar orang lain, yang kita punya harapan bahwa kita memiliki hubungan baik dengan dia, maka kita memperhatikan berbagai macam trik atau teknis untuk supaya hubungan kita menjadi lebih erat. Nah, mungkin target kita mungkin akan menyampaikan satu program pengajuan proposal dan sebagainya, maka kita perlu memperhatikan teknik mendengarkan yang baik. Ya. Ini banyak diulas oleh para ahli dalam komunikasi, tapi setidak-tidaknya bisa saya sampaikan yang pertama adalah bahwa mendengarkan dengan baik itu diawali dengan ketulusan kita untuk mendengar. Jadi memang kita menampakkan satu keikhlasan dalam mendengar pembicaraan orang. Nah, ini bisa ditunjukkan dari bahasa tubuh kita dalam mendengarkan. Kita pun bisa merasakan apakah orang yang kita ajak bicara itu benar-benar memperhatikan kita, ataukah dia itu sebenarnya tidak suka dengan pembicaraan kita. Nah, mungkin diperlihatkan dari bahasa tubuh yang tidak menarik ya. Mungkin ketika mendengar pembicaraan kita, mungkin dia sambil melakukan sesuatu, mungkin mempermainkan pulpen, mungkin mencoret-coret, mungkin malah menggambar. Nah, ini menunjukkan orang yang tidak antusias dengan pembicaraan kita. Nah, kalau kita ingin memberikan sikap yang baik terhadap orang yang sedang berbicara dengan kita, maka kita perhatikan dengan bahasa tubuh yang serius. Kita hadapkan wajah kita, kemudian bahkan ini kalau yang lebih lebih menguatkan lagi itu kita berusaha mengambil posisi yang sama atau sikap yang hampir sama. Misalnya kalau orang sedang berbicara sedang duduk, kita juga posisi duduk. Kalau dia berbicara dalam keadaan berdiri, kita dengarkan juga sambil dalam keadaan berdiri kalau memungkinkan.
Mungkin ketika sedang berdiri di kebun, kita duduk, dia berdiri, maka kita berusaha juga mendengarkan dengan berdiri. Nah, demikian pula sikap tubuh kita berhadapan. Nah, bahkan kita mengupayakan diri kita itu seperti halnya bayangan di dalam cermin. Jadi kita, kalau dia bisa dikatakan ya, kalau dia mengangkat tangannya, kita ikut mengangkat tangan. Kalau dia, nah, kurang lebih menyesuaikan apa yang dia lakukan. Nah, ini akan menyebabkan komunikasi kita menjadi lebih enak. Nah, walaupun di situ mungkin bisa kita lihat dari teknis yang lebih tepat ya. Nah, kemudian bisa juga memperhatikan itu dengan mencatat. Nah, mungkin kita saat menghadap dalam suasana formal di kantor, maka yang kita lakukan, kita bawa catatan, kita pulpen. Kemudian ketika orang yang sedang kita mintai pendapat itu, atau kita mau ajukan satu usulan proposal atau sebagainya, kita catat apa yang dia sampaikan. Walaupun mungkin sebenarnya kita sudah mendengar biasa saja yang dia katakan. Mungkin kita catat 1, 2, 3, dan sesekali kita tanya, menanyakan ulang, mereview atau menguatkan, kemudian kita catat. Nah, maaf Bapak, tadi yang kedua tadi apa ya? Apakah ini? Nah, iya. Nah, itu kita baca catatan kita, kemudian kita untuk menekankan lagi. Ini menunjukkan sikap antusias kita kepada orang yang menyampaikan itu. Nah, ada beberapa poin-poin yang lain yang mungkin perlu kita perhatikan berkaitan dengan mendengar ini. Pada prinsipnya bahwa mendengar ini kunci penting dalam membangun komunikasi. Dan pada setiap orang itu suka didengarkan. Prinsipnya semua orang suka didengarkan dan tidak suka dibantah apa yang menjadi pendapatnya. Jadi sebaiknya kita mengupayakan ketika memberikan masukan, jangan membantah pendapat orang, jangan mengkritik dan jangan menyerang. Tetapi kita mengambil posisi, mungkin kalau orang itu lebih senior di hadapan kita, maka kita meminta nasihat, memberi masukan dengan cermat, tidak dengan cara menyerang. Nah, inilah beberapa hal yang kaitannya dengan mendengar. Ya, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keterampilan ini dalam rangka membangun komunikasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.